Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Randi Sutro, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi KPI. Saya akan menjelaskan ulang yang sudah dijelaskan oleh teman saya Abdul Qorib dan Anisatul Aulia yang berupa daring, yang mata kuliah usul fiqh yang diampu oleh Bapak Samsul Arifin MAG, yang mana dalam makalahnya yaitu tentang konsep al-hukm dalam usul fiqh, definisi, macam, dan penerapannya. Dan juga yang pertama yaitu tentang hukum syarak merupakan suatu hukum yang didasarkan pada syariat atau syariah, yakni suatu ketentuan yang berasal dari Allah dan Rasulullah, baik dalam bentuk tekstual maupun hasil pemahaman ulama. Karenanya juga dikatakan yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Hukum ini menentukan apakah suatu perbuatan harus dilakukan, boleh dilakukan, atau dilarangnya. Dan juga dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum syara adalah aturan yang bersumber dari Allah dan berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Hukum ini mencakup berbagai bentuk ketetapan baik yang bersifat ajib, sunnah, mubah, dan makruh maupun dan lainnya. Dan juga contohnya yang sunnah apakah bisa dilakukan, dan juga sunnah itu merupakan apabila kita mengerjakan yaitu mendapatkan pahala, kalau tidak mengerjakan ya tidak dapat apa-apa, dan selanjutnya. Yang B yaitu pembagian hukum syara. Sejarah garis berasal dari usul fiqh membagi hukum syara menjadikan dua macam, yaitu ahlifi dan da'i. Yang pertama hukum taklifi. Ini juga dibagi menjadi dua bagian, yang menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu wajib, yaitu berupa fardu. Contohnya salat 5 waktu, pada puasa Ramadan, membayar zakat, yaitu hukum Islam yang sudah dijelaskan ataupun yang sudah diajarkan oleh orang-orang Islam. Karena sebagian ataupun orang yang menjadi orang Islam, kita harus memiliki prinsip-prinsip tersebut harus kita lakukan. Yang pertama itu syahadat. Kita harus melakukan syahadat sebelum kita masuk surga, sebelum kita masuk Islam. Dan juga kalau kita tidak bersyahadat, maka otomatisnya kita belum diakui orang Islam. Yang kedua itu sunnah, dan 3 itu haram, dan 4 itu makruh, yang kelima itu mubah. Hukum wad'i, yaitu wad'i adalah hukum yang tidak secara langsung memperbarui manusia dengan perintah atau larangan, tetapi lebih kepada sebab syarat. Contoh sebab suatu kondisi agar suatu hukum bisa berlaku. Contoh, kebenarannya matahari menjadi sebab ajibnya salat maghrib. Contohnya bisa dikatakan kalau zaman dahulu itu nggak ada jam, nggak ada handphone. Kita kalau menentukan suatu sholat itu karena ditentukan oleh bisa kita lihat dengan matahari, itu sebabnya matahari. Contohnya itu ketika lihat maghrib ataupun duhur, itu kalau sudah tergelincir dari arah-arah kita yang sudah ada di tengah, gelincir ke barat maka itu dikatakan duhur, ataupun kita siap melaksanakan sholat duhur. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, karena kalau ada kesalahan yang murni dari saya sendiri, kalau ada kebenaran yaitu murni dari Allah Taala. Jadi saya Reno Randi Sutro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.